Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarifah, NIM 20511050008. Saya dari kelas AUD 2. Saya akan menjelaskan tentang struktur demokrasi, penegakan HAM, dan ciri-ciri HAM. Yang pertama ada struktur demokrasi. Struktur demokrasi adalah pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen yang saling berhubungan, yang saling berkaitan di dalam demokrasi tersebut. Struktur demokrasi di dalamnya ada lembaga legislatif. Apa sih lembaga legislatif? Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas utama, yaitu merumuskan dan membuat undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Dan lembaga legislatif ini dijalankan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas utama sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau berjalannya undang-undang dasar di sebuah negara. Dan lembaga yudikatif ini dijalankan oleh MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Dan yang ketiga ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dijalankan oleh presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri. Menteri-menteri ini akan membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Materi selanjutnya ada penegakan HAM. Penegakan itu adalah proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Apa yang harus ditegakkan? Yaitu HAM. HAM itu apa sih? HAM itu konsep hukum atau normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sudah melekat pada dirinya. Sejak kapan itu? Sejak manusia itu belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Dan di dalam kandungan pun manusia itu juga memiliki hak. Hak itu adalah kepemilikan atau kepunyaan setiap manusia. Jadi manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dan hak yang sudah melekat pada diri manusia itu harus dijaga, sedangkan hak milik orang lain itu harus dihargai dan dihormati. Dan juga kita sebagai manusia harus bisa menegakkan HAM supaya kehidupan kita berjalan dengan semestinya. Dan adapun ciri-ciri HAM yang pertama ada hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga ada tetap, dan yang keempat ada utuh. Yang pertama ada hakiki. Maksud ciri HAM yang hakiki ini adalah bahwa HAM itu sudah ada sejak manusia itu belum dilahirkan, sejak manusia itu masih berada dalam kandungan. Dan itu manusia itu sudah memiliki hak. Dan itu merupakan kodrat yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Dan yang kedua ada universal. Universal itu HAM itu menyeluruh tidak untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua orang. Dan HAM itu tidak memandang suku, ras, warna kulit, jadi tidak memandang apapun. Dan setiap orang itu memiliki hak yang sama dengan manusia yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan universal. Dan yang ketiga itu ada ciri HAM tetap. Tetap maksudnya bahwa HAM itu akan selalu ada di dalam diri manusia, tidak dapat dihilangkan. Jadi sudah melekat pada diri manusia, semisal hak hidup. Dan hak hidup ini akan terus berada dalam diri manusia, tidak bisa dihilangkan dan akan tetap selalu ada. Dan yang keempat itu ada ciri hak asasi manusia yang utuh. Jadi maksudnya utuh ini, HAM ini tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya kan setiap orang sudah memiliki haknya masing-masing, jadi tidak bisa dibagi-bagi. Karena HAM itu sudah melekat pada diri manusia, dan manusia itu sudah memiliki haknya masing-masing tanpa harus dibagi-bagi. Baiklah,
itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.